Ya teman-teman mahasiswa main balap, ini ada kuliah dadakan karena rasanya kemarin Senin banyak yang nunggu-nunggu. Karena ditunggu nggak ada, DM saya penuh juga lumayan. Terima kasih menanyakan kemana. Kalau saya ini sekarang kelasnya udah selain tua, saya di kantor udah kayak helikopter, cuman ngawasi aja karena memang kerjaan juga bisa dibantu. Kalau Asa ini kan memang masih senang bekerja dia. Masih butuh bekerja berarti ya. Ya butuh bekerja gitu kan. Sementara saya kemarin masih bisa jalan-jalan naik VW Kodok saya tahun 66, terus saya pompa tapi nggak saya matikan mesinnya. Yang pompa tanya, "Oh Om, ini mobilnya diesel ya, kok kasar sekali mesinnya?" yang lucu, sampai pompa bensin bingung. "Oh maaf Om, tangkinya di mana tuh tangkinya?" Setelah dibuka ada orang datang. "Oh tangkinya di depan toh." "Iya, berarti mesinnya di bawah tangki." "Oh iya." Beda generasi ya Mas. Beda generasi kelihatan sekali. Dan kita akan ngomong generasi yang berbeda karena Asa nanti akan mengajak kita ke pembalap yang ini pembalap idolanya, tapi yang jelas malam ini timnas main. Ya. Saya ingin Asa ini kan temannya Pak Erick Thohir, jadi saya tuh pengen ketemu Pak Erick Thohir. Pak Erick Thohir tolong deh, ini ada orang yang perlu dinaturalisasi sangat penting yaitu Adrian Nui, ya bilang gitu. Nggak usah takut Pak, udah titipin dulu ke karoseri Adiputro atau ke Laksana atau ke Anyu Armada. Kenapa? Adrian Nui kalau udah ketemu karoseri gampang, karena mobil ini kan bukan mesinnya sekarang. Iya. Yang diadu cuma chassis, ada dinamika. Iya. Udah kasih Adiputro aja gitu. Sampai saya tuh kemarin Pak Erick kok seneng naturalisasi, saya cari-cari saya. 2 orang Pak, satu lagi Pak, ada orang Indonesia yang sekarang membela Belanda. Siapa itu? Max Verstappen. Kok tahu kalau itu orang Indonesia loh? Itu masih cucunya Mak Erot, saya bilang gitu kan. Oke, kita berdoa semoga kita ke Olimpiade. Ini tahun berapa ini baju? Spesial, ini baju tahun 94. Ini baju asli bekas kru mekaniknya Williams Renault tahun 94, tahun Senna meninggal. Jadi 30 tahun yang lalu 1 Mei ya, kita kelewatan kemarin tanggal merah. Jadi hari ini tanggal 2, tapi 1 Mei kemarin WA Mas Dewo mau podcast besok. Kenapa? Aku lagi mengenang masa-masa sedih waktu 1 Mei 94 itu. Senna meninggal dan banyak berita keluar. Plus kan ada soal Adrian Nui yang kita nggak sempat bahas Senin kemarin. Dan kebetulan juga Miami Grand Prix kan Senin dini hari. Jadi kita sekalian preview. Mas Dewo, ayo. Jadi ya kita bahas. Jadi dulu pernah beberapa waktu kita awal-awal podcast kan saya pernah pakai baju ini sebenarnya kalau teman-teman cari, tapi ini saya pakai lagi. Saya hanya pakai ini sekitar mengenang Senna. Ini bekas bekas, jadi ada bekas-bekas olinya tadi di rumah. Mas ini nggak bisa dibersihin, loh, jangan dibersihin. Itu memang bekas-bekas olinya kayak gitu. Jadi ya 1 Mei itu saya ingat saya masih SMA, saya nonton di basement balapan nonton F1 di Amerika dulu kan harus jam 4 pagi. Betul. Terus nonton Senna tabrakan, kemudian beberapa jam kemudian dapat kabar dia meninggal. Masih SMA, nangis saya waktu itu, masih umur 17 tahun, nangis di basement di Kansas. Orang tua angkat saya nanya, "Kamu kenapa pembalap idol saya meninggal?" Saya bilang kayak gitu. Jadi dan waktu itu saya langsung ngomong, saya kalau punya anak namanya Ayrton, dan anak saya kan namanya Ayrton Seninnya Ananda. Jadi ya bagaimanapun Ayrton Senna sempre, kalau orang Brazil bilang, jadi selalu Senna gitu. Selalu Senna. Senna selamanya. Dan ironisnya adalah sekarang banyak penggemar F1 sekarang itu yang tidak kenal itu Senna. Tapi mereka pasti mendengar, karena penggemar lama yang irisan-irisan pasti selalu ngomongin Senna gitu. Bahwa rekornya dikalahkan Michael Schumacher, Lewis Hamilton, Alain Prost sama Max Verstappen itu sudah nggak lagi relevan karena ini manusia yang beda gitu. Dan juga menyudahi Formula One bukan karena tua, karena kecelakaan kan. Saat memimpin, start dari pole position. Jadi endingnya itu benar-benar fighting dari depan. Gila itu maksudnya. Ya kita nggak pengen tragedi Mas Yo, tapi ini orang yang endingnya itu tanda kutip cocok untuk mengenang dia gitu maksudnya. Sebagai pemimpin lomba fighting melawan Michael Schumacher waktu itu. Kemarin kalau teman-teman suka ngikuti channel YouTube-nya F1, ada wawancara dengan kakaknya itu Vivian, dan Vivian sambil setengah-setengah nangis. Itu endingnya tuh luar biasa gitu. Dia bilang, saya kira Tuhan menciptakan Ayrton dengan sebuah tujuan. Terus habis itu dia bilang, dan Ayrton telah memenuhi tujuan itu.
tujuannya bukan sekedar jadi juara dunia, tapi menginspirasi orang menjadi manusia. Kan legasinya Senna yang terbesar sekarang adalah Ayrton Senna Foundation. Jadi dia tuh selalu dia punya fondasi yayasan yang menolong anak-anak tidak mampu di Brasil itu, dan itu masih ada sampai sekarang. Dan kalau Anda ke sirkuit F1 sekarang, itu masih ada merchandise Senna itu. Masih. Dan itu lisensinya adalah milik Ayrton Senna Foundation. Hasilnya untuk anak-anak sosial itu. Sosial tadi ya. Makanya ketika Senna meninggal itu kan satu Brasil berduka, pawai mengiringi pemakamannya di Sao Paulo. Dan dia ini memang dikenal bukan hanya sebagai pembalap tapi sebagai manusia gitu. Jadi saya bercandanya gini, ini bukan berarti merendahkan Michael Schumacher, itu luar biasa, bukan berarti merendahkan Max Verstappen. Lewis. Tapi saya yang ngikuti F1 sudah sejak SMP itu, kalau mengikuti cerita-cerita, maka saya baca buku-bukunya, beberapa bukunya kan ada di sini. Itu Michael Schumacher, Max Verstappen tuh ada robotnya, maksudnya. Jadi kayak robot kejinya itu ada keji, kejem, kemudian dengan segala cara kalau bisa menang, misalnya teman satu timnya harus ngalah, kayak gitu. Senna enggak kan? Senna ini tidak takut tarung, dan kalau kita ada contoh pembalap nggak mau ngalah sama teman satu timnya, dalam konteks ini Michael Schumacher dengan Rubens Barrichello, Max Verstappen dengan Sergio Perez, Senna pernah ngasih kemenangan untuk Gerhard Berger. Kalau nggak salah tahun 91 atau 92, 91 atau 92, saya lupa, maaf. Dan waktu itu sebagai ucapan terima kasih kepada Berger yang sudah nolong dia sepanjang musim. Jadi 91 mungkin ya. Jadi dia benar-benar dia ini manusia, dia kemenangan, dia mengejar kemenangan, tapi ada sisi lainnya yang kamu sahabatku, kamu teman satu timku, kamu yang menang. Ada begitunya gitu. Yang saya kira itu yang belum dimiliki Max, mungkin karena masih muda. Atau Michael yang sampai Ruben sampai ngasih di garis finish itu sampai harus ditulis di kontrak segala macam. Senna kan nggak takut, dia aku pengen satu tim sama dia itu nggak khawatir. Jadi dan di videonya yang dengan Vivian Senna itu yang kemarin tayang di YouTube, itu Vivian juga bilang yang paling berkesan dari Senna itu kan memang matanya itu. Matanya tuh kuat banget karena itu mata yang kalau mengutip Vivian adalah sweet, tapi juga kita bisa melihat langsung ke dalam energi hatinya. Jadi mata yang refleksi gitu ya. Makanya ini foto Senna ini di ruangan saya ini selalu ada di ruangan saya. Kenapa? Karena ini apapun Senna itu forever kan kayak gitu. Jadi ini foto Ayrton Senna yang terpanjang waktu masih di McLaren, tapi ini dan kalau Anda lihat fotonya, helm ini kan kelihatan matanya yang mata manusia lah gitu. Mata manusia. Ada sisi manusia ya. Padahal kalau kita lihat Formula One ini kan kadang-kadang kan sisi manusianya hilang karena memang ego. Yang muncul kan ego kayak tadi Asep bilang. Karena memang juara dunia kan kita selalu ngomong juara dunia itu brengsek dalam olahraga apapun. Dan itu harus kita maklumi. Senna juga brengsek, saya yakin ya gitu. Dia keras sama timnya. Dia pernah datengin Michael Schumacher waktu itu, itu. Dia pernah nonjok Eddie Irvine habis balapannya gitu. Tapi dia ada sisi-sisi yang humanisnya tuh kelihatan. Kalau Anda lihat lagi, dia pernah tahun 92 waktu itu babak latihan atau kualifikasi Grand Prix Belgia, Eric Komas naik mobil Ligier, tabrakan, Komasnya pingsan, tapi mesinnya nyala dan itu bahaya karena bisa meledak. Senna yang pertama lewat, Senna langsung berhenti di dekat mobil itu. Senna keluar dari mobilnya, lari ke Eric Komas. Padahal mobil-mobil lain masih melaju di sirkuit. Dia mematikan mesinnya Komas sambil nahan kepalanya gitu. Karena Senna bilang ini kalau nggak saya matikan bisa meledak gitu. Jadi ketika dia lewat tuh dia dengar, oh ini masih nyala. Dia refleks berhenti lari, dan itu kalau Anda cari cuplikannya itu ada di YouTube. Itu manusianya Senna. Dan waktu Senna kecelakaan di Tamburello tahun 94, Komas itu tidak bisa berbuat apa-apa. Maksudnya Komas berhenti kalau nggak salah, tapi dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi dia tidak bisa membalas kebaikannya. Karena kalau nggak itu Komas bisa mati waktu itu. Jadi ini ceritanya Ayrton Senna. Dan saya baca kemarin ternyata ada di Imola kemarin ada perayaan, bukan perayaan ya, kayak mengenang 30 tahun Senna. Karena dia meninggalnya kan di sirkuit Imola ini, ada fans-fans Senna datang, saya yakin dari seluruh penjuru dunia. Kemudian ada sedikit acara di
tamburello di dinding yang dia tabrak. Ya. Saat tabrakan itu ini dipasangi benderanya Senna karena ini dinding nggak bisa lebih mundur, belakangnya ada sungai kan. Ya. Dan ini ada Domenicali, CEO F1. Kemudian di sini juga ada, di Imola itu ada patung Senna ya, sama Roland Ratzenberger karena sehari sebelum Senna tewas, Ratzenberger juga tewas gitu. Jadi ini kadang-kadang orang melupakan Roland, tapi Roland juga ada di sini. Ini ada fansnya dan kelihatan ini umurnya Mas Dewa, ini fans lama. Itu loh, jadi pakai itu loh. Jersey pakainya? Pakai ini ya. Replika resutnya Senna di McLaren dan William, ini Senna 93 nih mesinnya Ford dan Williams 94. Jadi ya memang Senna itu, buat saya pernah baca komen siapa sih Senna ini, kan pasti mungkin anak muda yang nggak ngerti dulu seperti apa, ya bisa dipahami kalau nggak kenal generasinya. Tapi ya Senna itu ya memang dewa. Kalau buat yang generasi saya, Senna ini dewa gitu maksudnya. Ya, terus ini filmnya Mas Yo. Jadi Netflix juga kemarin tanggal 1 Mei kemarin. Ini McLaren saja. Ya, ini McLaren 91 ini ya, waktu dia juara dunia terakhir. Ya, ini aktornya saya lupa namanya siapa, nggak terlalu peduli juga. Jadi tahun ini nanti akan ada serial dramanya di Netflix menceritakan hidup Senna. Tapi menurut saya dokumenternya dia yang tahun 2010 itu tetap yang terbaik. Jadi mungkin lebih baik nonton dokumenternya dulu, silakan cari yang tahun 2010. Nanti tahun ini kita lihat, semoga filmnya tidak mengecewakan. Tapi saya yakin penghasilan dari film ini yang dari Netflix dibayarkan itu pasti untuk Ayrton Senna Foundation dan itu pasti untuk sosialnya Senna ya. Ya, kalau timnya Senna yang kalau kita lihat selama ini kan jarang sekali kita melihat satu tim itu istilahnya bersaing ketat gitu kan. Ya. Kan cuman Lewis Hamilton sama Nico aja, setelah itu kita nggak pernah lihat lagi itu. Senna ini ketemu siapa saja waktu satu tim? Senna ini pernah dengan tim siapa aja? Ini mobil pertamanya ya. Ini Toleman tahun 83. Jadi dia masuk ke tim kecil dulu dan dia memilih itu supaya dia tidak terlalu under pressure untuk tampil. Jadi dia calculated semua. Dia tidak takut tampil untuk tim kecil dan hampir menang kan di Monaco ini. Korban politiknya Prost ini, dia tidak menang. Ceritanya panjang itu. Kemudian dia ini jagoan basah itu. Ini Senna tahun 93 yang di depan ini. Dan Senna ini pernah satu tim langsung dengan Alain Prost dan itu waktu itu Alain Prost posisi gimana kan? Alain Prost rajanya waktu itu. Waktu di McLaren tahun 88 karena Senna kan dari Toleman ke Lotus. Dia menang di Lotus. Lotus itu mobil yang kuning itu ya? Bukan, hitam dulu. Oh, hitam dulu. Hitam dulu yang John Player spesial. Oh, John Player ya. Hitam emas. Ya ini. Iya. Itu Senna juga itu. Itu Senna itu kemenangan pertamanya naik mobil itu. Kemudian Lotus 99T itu saya ingat banget. Saya punya replikanya juga yang camel kuning. Saya punya itu keren. Saya punya. Terus kemudian tapi waktu itu teman satu timnya kan Satoru Nakajima, jadi nggak terlalu kuat. Terus kemudian tahun 88 dia ke McLaren langsung diadu dengan Prost yang waktu itu menang 15 dari 16 lomba berdua itu. Yang satu lombanya Senna nabrak overlap, nabrak sehingga nggak bisa menang. Dan itu salah satu mobil terbaik dalam sejarah. Kemudian dia bersama Prost sampai tahun 89 berdua kan? Oh berdua. Itu ganti-ganti terus gitu juara dunia. Ya kan tahun 88 Senna juara dunia, tahun 89 Prost juara dunia. Jadi keren ya. Keren ya kalau satu. Dan kejam, dan itu Prost juara dunia 89 karena tergantung sudut pandang ya. Sudut pandang penggemar Senna, Prost nabrak Senna. Jadi Michael Schumacher nggak salah juga ya kalau ngikutin gitu. Ada gurunya ya. Senna tahun 90 Prost kan pindah ke Ferrari. Kemudian Senna tahun 90 itu jadi juara dunia dengan nabrak Prost. Dan waktu itu kutipannya Senna an eye for an eye, jadi mata dibalas mata, dia bilang. Wow, warrior banget itu. Dan itu yang wah itu Senna ini kan ada nggak takut matinya. Prost bilang dia itu mengira dengan perlindungan Tuhan nggak bisa mati. Prost sempat ngomong kayak gitu juga. Jadi gila ya. Jadi memang ya level persaingannya dulu seperti itu. Kemudian setelah itu ya Senna punya teman satu tim yang McLaren ngasih teman satu tim yang lebih bersahabat. Jadi siapa itu? Berger. Ya, Berger jadi sahabat. Kemudian jadi sahabatnya Senna. Karena Berger ini kan satu tidak mengancam Senna secara performance, tapi Berger ini kan punakawan masuk ya. Dia jadi bisa melindungi, bisa lucu gitu, ada lucu. Jadi suka ngerjain Senna. Jadi banyak yang bilang Berger ini yang ngajari Senna untuk jadi lebih rileks. Dikerjain kayak misalnya naik helikopter, kopernya Senna dibuang ke bawah. Kemudian naruh apa di kopernya di tempat tidurnya Senna kayak. Jadi naruh kodok atau apa gitu. Jadi suka ngerjain Senna. Dan itu Senna jadi lebih manusia, lebih
lebih nyentuh bumi gara-gara gak tegang terus itu gara-gara Burger. Jadi satu tim dengan Prost ini memang benar-benar berantem ya kalau ini ya. Tapi kalau Burger memang karena Prost ini kan terkenal sebagai profesor ya. Yeah. Memang ininya pinter banget dan kekuatan bermain politiknya juga pinter gitu. Kalau Anda nonton dokumenternya Senna itu ada memang seolah-olah Prost di situ jadi kayak antagonisnya, tapi ya juara dunia kan, so aku harus melakukan segala cara untuk jadi juara dunia gitu. Mau pakai main di belakang atau main di depan ya itu yang dilakukan. Tapi Prost dan Senna kan pada akhirnya kan baik-baikan juga gitu. Karena ya sama-sama persaingan kayak gitu, sama-sama persaingan. Jadi sportif gitu ya. Ya, karena Prost kan menang 4 juara dunia, Senna hanya 3. Hanya 3. Terus kemudian Senna pengen ke Williams waktu Williams dominan tahun 93, tapi Prost di veto kan, aku nggak mau. Akhirnya makanya waktu itu Prost dengan Hill kan. Dengan Damon Hill. Karena waktu itu Prost menolak Senna bergabung dengan dia. Tapi Damon Hill juga sempat juara dunia enggak ya dengan 96. Setelahnya. Dengan Williams juga ya. Nah, baru kemudian setelah Prost juara dunia tahun 93, Prost pensiun, baru kemudian Senna ke Williams. Yang tragisnya adalah ini mobil terakhirnya Senna. Dia tidak pernah menang lomba dengan mobil ini karena 3 lomba pole position terus. Kemudian ya kecelakaan itu dan dia tewas. Mobil zaman dulu masuk ya, bahunya masih kelihatan. Jadi yang terjadi ini ada juga asal lengkap. jadi teman-teman, nah yang terjadi waktu itu adalah setirnya patah karena waktu itu Senna minta setirnya dipendekkan, rupanya lasnya atau apa itu patah dan kemudian nabrak tembok Tamburello tadi dan salah satu batangan suspensi ini itu masuk ke kokpit dan masuk sela-sela visor helm ini. Jadi menusuk kepalanya. Jadi memang waktu itu sudah tidak bisa diselamatkan. Cuman kan karena pakai helm nggak kelihatan. Tapi kalau kita baca cerita-cerita Profesor Sid Watkins yang menyelamatkan, ya darahnya sudah banyak banget. Jadi ini tinggal dinyatakan mati atau tidak gitu aja. Nah, ini yang perlu kita bahas. Tapi mobil ini sangat berkesan saya. Jadi saya lihat kadang transisi dari mobil ini ke tema utama nanti. Ya, dan saya lihat memang jujur aja waktu itu Asa memang saya sempat dapat oleh-oleh kaos dari Asa, termasuk ini ya. Wah, ini yang dulu ya. Nah, ini ada ini datanya. Kan Lotus John Player Special ya. Dan ada datanya kan? Pole position dan kemenangannya dia ya. Iya kan, ada semuanya. Nah, mobil ini saya kepengen sekali. Jadi teman-teman kalau melihat ya di Surabaya itu dulu saya Asa, ada WW, ada siapa yang punya duit itu langsung sudah punya duluan gitu. Yang seperti saya yang pemula nyari setengah mati. Saya dapat ini dalam kondisi nggak ada spion. Tapi tetap saya beli. Tetap saya beli kan apa? Pas ini kecelakaan ya, mungkin karena bagian dari kecelakaan. Nggak ada spionnya. Tapi benar. Ini teman-teman kalau teman-teman bagian dari geng yang suka gitu. Kita harus punya mimpi, kita harus punya ngiler. Suatu ketika kita nyari. Makanya ketika saya tuh yang saya taksir dari Asa adalah koleksi Michael Schumacher waktu masih di Benetton. Itu setengah mati. Kalau jujur ini kalau kita dan dulu waktu zaman masih replikanya Mini Champs mahal banget itu. Nah, yang mahal adalah Michael Schumacher di Benetton ya. Nah, ya kan? Jadi ketika kemarin saya sempat bilang Asa, setelah saya ikut siaran di podcast ini banyak teman, kadang-kadang ada yang DM, mau nggak nih Om, Michael Schumacher 95, ada berapa 6? Ambil semua, saya bilang nggak tahu. Padahal kalau dulu saya disiplin ya. Jadi sebenarnya Om Dewo ini di podcast ini tuh modus untuk nyari murah. Nyari murah. Jadi sampai makanya kemarin saya itu saya punya ini, aku dapat Alessi di Ferrari kan termasuk menurut saya kan dulu kan nggak mungkin saya dapat. Nah, teman-teman ini mungkin ini kita bagian dari cerita ya. Karena memang kita perlu cari teman yang benar tuh karena apa? Jangan boros-borosin duit untuk beli segalanya. Pokoknya yang perlu disimpan adalah ini. Fokus. Fokus. Karena harganya nggak akan turun. Benar kan, Sa? Nah, Sa, sebenarnya kalau kembali ke Senna, selain prestasi, selain manusiawi, apakah benar-benar karena dia punya foundation yang akhirnya itu membuat Senna itu nggak akan hilang? Saya kira karena tidak semua pembalap punya kan waktu itu. Ya kita bandingin dengan basket ya misalnya. Sampai sekarang orang tahu Michael Jordan. Orang padahal mungkin banyak nggak pernah nonton Michael Jordan. Betul. Apalagi nonton langsung gitu. Michael Jordan itu sampai hari ini masih dianggap sebagai greatest of all time ya, GOAT ya. Walaupun mungkin peraihan poinnya lain-lainnya tuh kalah sama yang lain gitu. Jumlah gelarnya segala macam kalah. Tapi orang tetap bilang Jordan itu yang mengubah basket yang terbaik. Karena dia terbaik bukan sekedar jago di lapangan, tapi sisi lain yang bikin basket khususnya NBA itu berkembang. Misalnya sepatunya dia itu sampai sekarang orang masih sepatu Jordan itu sampai seri berapa puluh sekarang. Iya. Padahal dia
pensiun tahun berapa? Tahun 2000-an awal kan kayak itu gitu. kan recycle lagi Iya, ya. jadi terus. Nah, itu yang bikin dia abadi. Selain dia kaya raya ya, tapi dia juga abadi. Jadi impact-nya dia bukan hanya prestasi statistik, tapi impact-nya dia juga bagaimana membesarkan olahraganya dalam sisi lain. Nah, Ayrton Senna itu juga begitu. Dia membuat F1 bukan sekedar prestasinya di lapangan. Kalau gaya balapnya kan agresif gitu. Kelihatan banget kalau Senna itu agresif. Jadi kayak model-model Villeneuve itu ya. Villeneuve masih kurang. Beda. Gilles Villeneuve ya. Iya kan? Kalau Gilles Villeneuve bapaknya. Bapaknya ya. Bapaknya juga model gitu. Bapaknya lebih liar lagi. Itu pembalap drift masuk F1 itu. Tapi Senna ini ada agresifnya, ada tegesnya, ada kejamnya di lintasan. Jadi nonton dia itu memang kayak apalagi zaman dulu kan kepalanya masih kelihatan kan masuk. Oh iya. Kepalanya gini segala macam. Terus Senna ini ya itu yang dia lakukan di luar lintasan itu dengan foundation, dengan cara dia ngomong. Zaman dulu ngomong kan nggak ada filternya Mas Yo, nggak kayak sekarang. Oh, nggak ada PR ya. Nggak ada PR, nggak ada apa. Dan kalau teman-teman cari di YouTube atau cari di internet kutipan-kutipannya Senna itu nusuk semua gitu. Dalam artian ini orang dalam, ini orang dalam banget gitu. Ya. Misalnya dia cerita waktu kualifikasi di Monaco, kok kamu bisa begitu cepat, jauh lebih cepat daripada Prost dengan mobil yang sama. Aku nggak merasa nyetir waktu itu. Aku merasa seperti aku tuh terbang di atas diriku sendiri, aku ngelihat diriku sendiri nyetir di bawah gitu. Jadi kayak gitu ya. Out of body experience gitu. Jadi dia ngeri kan gitu, ini merinding gitu kan. Ini orang bukan manusia biasa, maksudnya. Ya benar kata Vian, Tuhan menciptakan Senna untuk sebuah tujuan. Jadi dia tuh nyetir, aku nggak kayak nyetir katanya. Aku kayak melihat diriku sendiri nyetir dari atas. Kan serem Mas. Orang ngomong kayak gitu tuh kan serem gitu. Iya, berarti kan dia tuh sangat ngeblend dengan mobilnya, ngeblend dengan hobinya, ngeblend dengan cabang olahraga yang dia tekuni gitu kan. Iya kan, sudah nggak ada lagi beban. Ya dia nggak ada target. Dia tujuannya juara dunia ya, kan. Pasti salah satu slogannya dia adalah menuju kesempurnaan gitu. Dan itu dan Senna kan itu, dan foundationnya ini yang sekarang legasinya dia yang bikin F1 ini dia masih ada. Dan mohon maaf, yang paling menyedihkan adalah ketika dia mati itu F1 jadi terkenal banget waktu itu. Salah satunya itu juga. Karena ya kan maksudnya waktu itu F1 mungkin besar, tapi waktu Senna meninggal itu semua halaman depan koran, semua media Amerika aja yang nggak kenal F1 tahun 94 itu beritanya Senna itu di ESPN tuh diputar terus. Sampai pembalap NASCAR waktu itu, karena kan hari Minggu pagi, Minggu siangnya ada balapan NASCAR, pembalap NASCAR pun ngomongin Senna waktu itu. Jadi secara tidak langsung membuat F1-nya jadi dikenal orang. Dan setelah itu kan ada perubahan safety, perubahan prosedur, perubahan segala macam berdasarkan dari tragedi Senna ini. Walaupun bukan hanya Senna ya, tragedi Ratzenberger hari sebelumnya, kecelakaan Rubens Barrichello hari Jumatnya, itu kan satu weekend itu kan kecelakaan terus itu. Iya. Jadi banyak perubahan terjadi karena Senna, dan F1 mungkin nggak bisa kayak sekarang kalau ya menyedihkannya adalah kalau Senna nggak meninggal hari itu gitu. Ya, dan jadi mungkin Senna jadi legend ya juga karena dia meninggal hari itu juga. Jadi ya kayak menulis skenario-nya kan nggak gampang ini. Iya. Jadi rumit sekali. Dalam arti gini, ini kita hanya tidak sekedar bahwa balapan Formula 1 adalah kekakuan karena mesin, teknologi dan sebagainya. Sisi manusianya waktu itu Senna ya. Waktu itu si manusia simbol Senna, manusianya ya. Iya. Dan yang kita beli di toko di Jepang itu nggak salah ya, kalau waktu saya beli yang tulisannya Senna yang saya didesain bukan untuk juara 1, 2 dan 3 tapi untuk juara 1 itu benar juga itu. Omongannya dia, ya. Omongan dia itu ya. Omongan dia. Jadi banyak banget kutipan-kutipan Senna itu nusuk gitu. Maksudnya ya dia itu pengen juara dunia tapi di sisi lain ada manusianya banget gitu. Tapi kalau dia masih hidup juga capek kalau ketemu Baran kata-kata hari ini Bung gitu, kan. Kata-kata hari ini Bung gitu kan. Dia kan meninggal sebelum era sosmed ya. Iya, kan filsuf dia kan. Saya nggak tahu apakah itu nanti akan beda atau tidak ya dia, tapi ya mungkin ya ada eranya kan Mas Yo. Iya. Eranya dia itu. Ngomong soal replikanya Mas Yo, saya dulu pernah punya replika Senna diecast merek Tamiya tapi diecast, bukan plastik yang rakitan udah jadi. Dia tahun 91. Dulu itu dijual di Indonesia harganya 250.000 Mas Yo. Zaman segitu. Tahun 91 92 itu. Waktu saya SMP lah 92. Iya, sekarang 4 jutaan. Enggak, saya waktu saya kuliah aja itu sudah $1.500. McLaren MP46. Jadi itu mahal banget. Iya, makanya sekarang itu.
replika itu begitu Senna meninggal itu harga replika yang itu karena langsung Senna ya, karena Senna. Kalau yang normal kan kita beli dulu Hot Wheels 500, sekarang kan nggak ada 500. Iya. Udah namanya 3 juta, setengah 4 juta. Itu yang tidak spesial tadi ya. Iya. Saya kembali ke mobil ini. Apa yang membuat mobil ini menurut Asa hari ini harus kita bahas kan? Kenapa mobil ini magis sekali? Karena mobil ini didesain oleh Adrian Newey. Ya. Jadi orang ini sudah berapa kalau kita ngomong dia piala juara dunia udah berapa kali? 25. Gila ya. Adrian Newey dan Senna. Memang tahun 94. Sudah pinter ya, memang maaf ya, memang dari dulu botak itu ya. Saya ketemu udah botak gitu kan, ini muda udah gini ya. Ya ini bukan gato-gato, memang nyambung ini. Jadi kita 1 Mei Senna, kemudian tema utama kita hari ini adalah Adrian Newey karena itu berita terbesar F1 sekarang. Menurut saya lebih besar daripada Lewis Hamilton pindah ke Ferrari. Iya. Dan ya kok ya kebetulan Senna itu meninggal di atas mobil rancangannya Adrian Newey. Anda lihat bajunya Newey itu? Iya. Anda lihat saya Mas Yo? Waduh ya. Ya, bajunya sama. Sama. Cuma dia Magneti Marelli kan? Iya, cuma dia masih bagus, belum beladus ya. Ya. Belum beladus ya. Jadi 30 tahun Mas. Udah jelek kasih aku aja sa. Ya. Jadi ini Senna itu meninggal naik mobilnya Newey. Dan Newey kan sempat disidang waktu itu. Jadi karena kan apakah ini kesalahan merancang karena di Italia waktu itu. Tapi ya bebas, semua kan memang balapan gitu. Iya. Jadi ada risiko-risiko yang memang diambil oleh pembalap ketika balapan. Jadi ya tragisnya itu. Tapi ya memang mobilnya Adrian Newey. Dan bicara soal Newey ya ini memang berita terbesar sekarang gitu, bahwa Adrian Newey akhirnya resmi, bukan gosip ini, dia akan hengkang dari Red Bull. Dan kebetulan kemarin juga statementnya keluar tanggal 1 kemarin bahwa dia setelah negosiasi ya, kontraknya dia resmi sampai akhir 2025 di Red Bull. Tapi dia boleh pergi di kuartal 1 2025. Jadi antara Januari, Februari atau Maret 2025 dia sudah boleh pergi, dan setelah itu boleh langsung kerja di tim lain kalau dia mau. Jadi tidak ada gardening leave. Biasanya kalau desainer F1 atau orang-orang teknis F1 yang kelas tinggi itu biasanya kalau dia keluar dari tim ada klausal yang bilang dia tidak boleh bekerja untuk tim lain. Bahasanya berarti gardening apa? Gardening leave. Jadi izin berkebun. Iya. Selama 6 bulan atau 1 tahun. Nah, sebenarnya di kontrak aslinya Newey adalah kontraknya berakhir akhir 2025. Setelah itu gardening leave 1 tahun. Itu berarti kan dia umur 68, sekarang umur 65 ya. Umur 68 baru boleh kerja lagi gitu. Tapi sudah ada negosiasi dan dia boleh keluar di awal 2025 tanpa gardening leave. Nah, tinggal kita tunggu satu tim mana atau apakah pensiun. Nah, yang jadi masalah ini kenapa tidak ada gardening leave tadi? Ini apa yang terjadi? Apa rasanya? Apa? Tahu kali ini aku pensiun kok itu atau apa? Negonya hebat ini. Dia tahu sesuatu yang Red Bull mungkin nggak bisa menahan. Jadi bisa jadi begini, karena kan dia sudah 19 tahun, hampir 20 tahun di Red Bull. Jadi ya tolong kasih aku keluar, aku sudah cukup lama di sini kayak gitu, dan jasaku sudah tak terhitung di sini. Iya, mulai dari jadi kita Vettel ya saya. So sejak tahun 2005 Mas Yo. Iya, yang jadi juara dunianya Vettel ya. Vettel sama jadi Max ya. Dia kan waktu dia bergabung tim ini kan belum pernah menang apa-apa. Betul. Dan sekarang jadi salah satu tim paling dominan gitu. Nah, dalam sejarah loh ya. Nah, akhirnya kan dia satu atas atas kebaikan sesama. 2, dia pegang rahasia yang Red Bull tidak ingin. Oke, kamu boleh tapi jangan pernah omongin ini misalnya kayak gitu. Yang terkait dengan mungkin power struggle di Red Bull sekarang kan. Sekarang ini kan sedang perebutan kekuasaan di Red Bull. Jadi mungkin ada kaitan dengan itu juga. Nah, sekarang mungkin dia tahu apa yang terjadi dengan sahabatnya ini kan. Iya. Kan negonya dengan ini. Karena dia yang mengacak ya. Dengan Christian Horner ya. Karena yang awal membangun dia kan. Iya. Jadi mungkin dia tahu apa yang terjadi, dan Christian, kalau aku nggak kamu lepas dengan seperti ini, aku tahu loh. Iya. Jadi, nah, sekarang kita kalkulasi ya saya. Sebegitu pentingnya Newey di tim ya saya. Kalau kita lihat eranya Red Bull dengan Mercedes, ini Mercedes kan lebih menang
karena dia bisa dengan Lewis Hamilton aja juara dunia berapa kali tambah Nico. Iya. Sementara dia kan Vettel 4. Ada Ross Brown Mas Yo. Iya, maksudnya Vettel hilang baru Max gitu ya. Iya. Tapi Asta pernah ngomong, Nui ini kan nggak pernah dapat mesin yang kuat itu. Maksudnya kayak Mercedes kan udah Mercedes dominan kan. Ya. Ini kan mesin gonta ganti Asta aja pakai udah tim Perancis nih. Iya. Enggak pakai Renault mesinnya, ya kan? Perancis kan. Ya. Terus ganti Peugeot waktu itu yang enggak dia nggak ikut waktu McLaren Peugeot. Dia gabung McLaren Mercedes juga. Mercedes juga ya. Mercedes juga. Nah, apa yang terjadi dengan seandainya dia dapat sokongan yang khusus Mercedes saja? Apakah nggak menakutkan orang ini? Misalnya dapat Ferrari terus mesinnya seperti itu. Ini kan mesinnya gonta ganti dan di Nui ini dengan dengan mesin Renault waktu di Red Bull sebelum juara dunia aja sudah bisa nyuri-nyuri kemenangan. Iya, kemenangan ya. Apalagi disokong oleh semuanya lengkap ya. Semuanya lengkap gitu. Nui ini benar-benar 25 juara dunia Mas. 12 pembalap, 13 konstruktor atau kebalik. Teman-teman mungkin bisa ingat. Tapi yang jelas 25 total gelarnya. Dan itu dia ini sudah kelihatan dan ini kita bahas masuk ya, karena dia keluar masuk tim ini kan dia memang paling lama di Red Bull ya 19 tahun. Tapi sebelum itu dia kan keluar masuk dan setiap dia di tim manapun dia itu bikin tim itu menggebrak gitu. Dan dari situ nanti kita bisa mikirin juga kenapa dia keluar dan dia akan kemana gitu. Harus dilihat sejarahnya dia kan. Ini orang kan pendiam banget, tanda kutip seniman banget, nggak suka politiking, nggak banyak ngomong, dan suka-suka hatinya dia gitu. Kalau aku nggak suka, aku keluar. Gitu. Jadi ketika dia keluar dari Red Bull ini pasti ada nggak sukanya sesuatu gitu kan. Nah, waktu ini saya nemu fotonya dia waktu tahun 91, Leyton House, 90-91. Leyton House, salah satu mobil favorit saya. Ini masih umur 30-an berarti kan, ya rambutnya masih ada sedikit Mas Yo. Dan dia ini balapan juga kan Mas Yo, dia pembalap juga. Dan dia ini kan katanya bisa melihat angin dan bisa nekuk angin katanya. Jadi dewa angin. Jadi mobilnya dia tahun 92 ini kan Leyton House itu sempat podium juara kedua di Prancis. Ivan Capelli pembalapnya. Juara 2 Mas Yo. Maksudnya mobil yang duitnya sangat-sangat pas-pasan. Tim gurem ya istilahnya. Gurem banget ini. Ini ya. Mungkin setara, kalau sekarang mungkin setara kayak William? Mungkin Haas mungkin ya. Oh Haas, ya, bukan William ya? Ya mungkin bukan Haas lah. Kalau secara teknis mungkin lebih aneh. Mungkin William sekarang lah juga, ironisnya. Jadi ini benar-benar dulunya March kan nama timnya. Dan ini tim kecil dan itu bisa dapat podium. Dan podiumnya itu podium fighting, bukan podium. Oh, jadi kayak misalnya hujan atau ada tabrakan-tabrakan enggak ya? Podium fighting ya. Dan itu terkenal, dan ciri mobilnya Nui itu jelas, lekuk-lekuknya itu ekstrim, dan dia tidak kompromi, kokpitnya selalu kekecilan katanya kayak gitu. Dan karena dia ingin mengoptimalkan membelah angin itu. Ini dia di Leyton House. Kemudian dia kan pindah ke Williams. Dan ini yang paling terkenal mobilnya waktu itu FW14B, mobil Williams yang mengantarkan Nigel Mansell jadi juara dunia itu. Ini kan juga sentuhan Nui, dan Williams sampai Damon Hill, bahkan dia pindah ke McLaren kan 97 gardening leaf. Mobilnya yang 97 itu kan dia tidak pegang langsung, tapi itu konsepnya dia. Villeneuve juara dunia juga pakai mobilnya Adrian Nui. Jadi mulai dari era Williams dominan tuh dari ini FW14B ini. Ini Nigel Mansell juara dunia, walaupun mobil ini sebenarnya kan evolusi dari mobil tahun sebelumnya, tapi optimalisasinya oleh Nui. Dan Nui waktu itu merupakan ini kan waktu itu direktur tekniknya bukan Nui ya, dia waktu itu chief designer. Direktur tekniknya adalah Patrick Head, pendiri tim. Keras ini orangnya. Dan waktu itu Nui sebenarnya kan ingin di Williams, karena Williams ini isinya orang engineer semua. Williams itu adalah engineering fokus, bukan pembalap. Jadi pembalap gonta-ganti terserah, pokoknya mobil kita juara. Williams dulu kayak gitu. Gila ya, prinsipnya gitu ya. Prinsipnya gitu. Jadi mau kan juara dunianya gantian. 92 Mansell, 93 Prost. Ya 94 lepas, 95 lepas, 96 Hill, 97 Villeneuve. Pembalapnya ganti-ganti terus juara dunianya. Sebelum itu kan juga gitu, Alan Jones. Dia selalu mengutamakan engineeringnya, bukan pembalapnya. Nah, Nui waktu itu pengen stay di Williams, tapi dia ngasih syarat ke Patrick Head dan Frank Williams waktu itu. Saya pengen dilibatkan dalam pembuat keputusan-keputusan besar, seperti memilih pembalap. Ya, tapi kan waktu itu pendirinya Head dan Williams nggak ngasih. Nggak happy dia. Pindah ke McLaren. Ya. Bajunya sama Mas Yo ya.
Sama ya Mas Yo, ya? Iya. Sama ya bajunya. Iya, cuman kamu harus saya. Mungkin habis ini ada yang endorse pemutih saya. Oh iya, nggak bisa, saya nggak mau diputihin Mas Yo. Saya pengen asli kayak gini. Ini baju umurnya 30 tahun. Sama Mas Yo ya. Keren ya. Nah Mas Yo nggak punya yang gini-gini ya. Sama, ini asli bekas salah satu mekaniknya itu. Cuman kita nggak tahu siapa ya. Nggak tahu siapa. Siapa Kayaknya tahu? ada namanya di sini. Siapa Cuman nungguin siapa tahu? nggak tahu ya. Siapa tahu? Siapa tahu? Tahu kan? Siapa tahu? Atau kalau enggak waktu itu kan, Nui gitu Iya, kan lumayan. ya. Ada Mungkin pernah dipegang Nui ya. Jangan dicuci. Ada dicuci. Ini cuci sih, cuman ya memang kotor, ada oli-olinya. Iya. Kemudian dia nggak happy, Ron Dennis nangkap, Iya. ambil dia, pindah dia ke McLaren. Nah, Sebentar, ini orangnya keras. keras. Ron Dennis Keras perfeksionis. juga. Perfeksionis. Tapi agak beda ya. Kalau head kan mungkin karena aku technical director, kamu harus nurut. Jadi sama-sama orang teknis. Langsung Sama-sama orang ya, teknis. iya. Sedangkan Ron Dennis kan orang manajemen. Manajerial ya. Walaupun juga pernah jadi mekanik lah kayaknya. Ya. Nah, Ron Dennis ini kan aku yang menentukan, dan tidak boleh ada yang bukan tidak boleh ya, tapi dia ingin strukturnya itu tidak didominasi oleh satu orang. Nah, Nui memang ngetop ngantarkan Mika Hakkinen juara dunia. Iya. Tapi Nui tidak bisa bebas, apalagi Ron Dennis orangnya saklek ya, baju harus begini, mobil harus kelihatan bagus, iya. warna harus kelihatan cakep, jadi perfeksionis banget ya. Iya. Lebih dari perfeksionis. Lebih dari perfeksionis. Iya. Katanya lemari bajunya Ron Dennis itu katanya warna baju itu diurut seperti gradasi gitu. Tua ke muda, muda Tua ke ke tua. muda, Iya. waduh, itu saking perfeksionisnya Ron Dennis. Iya. Nah, Nui keluar karena dia nggak punya kebebasan, sama seperti mungkin yang dirasakan Lewis Hamilton dulu mungkin. Lewis Hamilton kan mungkin nggak boleh pakai anting, nggak boleh pakai tato kayak gitu-gitu mungkin. Jadi akhirnya kita juga menyimpulkan ya, ini mungkin dengan Lewis juga pernah ada hubungan ya. Loh, dia kan pernah ngomong salah dua impiannya dia yang belum tercapai kan, bekerja bersama Fernando Alonso sama Lewis Hamilton. Alonso juga termasuk di Inter juga. Iya. Sangar ya. Sangat. Wah, Ferrari dong ini. Nah ini apa namanya, dia keluar dari McLaren Ya. dan yang ditawarkan Red Bull yang bikin dia mau waktu itu, dia sebenarnya sempat mau pindah ke Jaguar kan, tapi kan gugat-gugatan nggak jadi pindah kan. Jaguar sempat nawar dia waktu itu. Jaguar kan jadi Red Bull lagi. Iya. Maksudnya Jaguar waktu awal-awal Jaguar ya. Awal Jaguar. Tapi gugat-gugatan nggak dapat, tetap di McLaren. Terus kemudian baru dia pindah ke Red Bull, itu baru dia kayaknya happy. Kenapa? Sama Red Bull dia dikasih kebebasan. Kamu mau desain apa? Aku pengen desain. Waktu itu di McLaren juga dikasih kebebasan desain kapal atau apa kayak gitu. Iya. Dia kan punya hobi berlayar juga gitu. Iya. Jadi kamu mau desain apa? Silakan gitu. Silakan. Kalau di Red Bull kamu mau masuk besok, mau masuk apa, terus kayaknya benar-benar dikasih kebebasan gitu. Nah, itu yang mungkin bikin dia Sebentar betah. sah. Jadi ini kita juga Red Bull ini juga selain dia yang sangat berperan. Ya. Ini ada orang yang di balik ini yang hebat juga ya. Christian Horner itu orangnya hebat ya. Iya, bisa Karena ngelobi dia. Iya kan? Bisa ngelobi, bisa ngayomi berpuluh-puluh tahun. Iya. Iya kan? Iya, Nggak kan? gampang loh ini orang ini. Iya, nggak sulit ngelola seniman Mas Yo. Iya kan? Ini kan diam, nggak banyak omong, nggak cocok pergi. Iya. Itu aja kan? Kamu nggak suka ini? Oke. Iya, Jadi iya kan? ini Duit nggak masalah kan? agak high maintenance ini. Iya, benar. Ini pakai Nggak hati suka loh. hati sedikit berat ini. Iya, pakai hati loh ini, ya kan? Nggak suka hati sedikit berat ini. Nah, tapi ya itu 20 tahun dibiarin. Iya. Dan gajinya dia itu kan setara pembalap-pembalap F1 itu, minimal $10 juta setahun. Coba lihat merenung lagi tahun 2021 ketika Max memenangi juara dunia. Iya. Bagaimana orang ini sangat Oh iya. ya kan? Iya. Orang yang pendiam gitu bisa rasanya beban itu bisa keluar semua gitu loh. Nah, itu dia. Dendam bisa keluar semua gitu. Nah, ini yang di Red Bull dia beri kebebasan, tapi mungkin apa yang terjadi dalam setahun terakhir dia mungkin nggak happy gitu. Nggak happy ya. Nggak happy, mungkin secara pribadi dia, aku kok di sini kok lagi nggak enak ya, kok lagi aku keluar ya kayak gitu. Jadi Iya. mungkin ada begitunya dan akhirnya dia keluar. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang kan dia keluar kemana gitu. Sebelum kita ngomong Nui keluar kemana, Red Bull bagaimana? Red Bull ini imploding ini cekcok di dalam, memang belum mempengaruhi hasil di lintasan tahun ini. Iya. Tapi ini kan konsekuensinya kan ke depan itu. Betul. Kalau Nui nggak ada, Nui masih bekerja untuk mobil tahun depan, jadi mungkin masih kompetitif tahun depan. Jadi sebelum regulasi baru, Ya, regulasi baru jadi udah nggak ada. Nui ini boleh keluar awal 2025, tapi dia sudah tidak akan lagi dilibatkan dalam pertemuan-pertemuan membahas masa depan. Tapi dia tetap diminta datang ke beberapa lomba untuk, jadi sekarang ya seperti konsultan aja gitu.
menurut kamu ini gimana? Dia tetap akan bekerja seperti itu. Ya. Plus dia kan punya proyek mobil jalanan itu kan, mobil supercar itu kan, RB17 yang mungkin baru akan selesai awal 2025. Jadi mungkin dia akan lebih banyak fokus ke mobil itu. Bayangkan mobil itu nanti lakunya seperti apa ya Mas ya? Mobil karya Adrian Newey. Iya betul. Kebebasan Adrian Newey itu mobil akan laku. Tapi kalau nanti Newey desain mobil Ferrari gimana Mas Yo? Sangar. Ya, Ferrari Newey namanya. Wah, kan kita mau nanti ya. Tapi di Red Bull sendiri nanti yang ganti, yang sekarang sudah bertindak sebagai, kan Newey-nya kan mungkin seniman ya, dia nggak mau ngantor tiap hari mungkin, dia nggak mau. Yang sudah bertindak seperti itu kan namanya Pierre Wache ya. Teman-teman mungkin bisa bantu cara membaca namanya. Ini orangnya yang sebenarnya sudah lama tuh, orang lama tuh. Orang lama juga ya. Jadi mungkin sudah yang lain-lain kan sudah ada yang ke Aston Martin, sudah ada yang kemana. Tapi ini yang dipegang Red Bull sekarang. Jadi mungkin mulai tahun depan ya udah mobilnya Wache ini, sudah bukan lagi mobilnya Newey. Tapi kan tahun depan regulasinya relatif nggak berubah. Kuncinya kan 2026 sudah bukan mobilnya Newey dan sudah bukan mesin Honda. Ya. Ya itu yang, dan itu nanti konsekuensinya adalah ke Max Verstappen. Verstappen kan sekarang aja udah mulai goreng-goreng. Itu udah melongo itu sampai bingung dia kan. Udah tahu itu masa depan suram. Mau pindah. Mukanya sudah kayak gitu ya. Pindah Pak. Yang pindah. Kan kayak ngomong, "Bro, aku mau pindah" gitu. Loh, katanya kayak gitu kan, ngomongnya kayak gitu. Perez kata-kata, "Ye, aku masih di sini" kayak gitu. Nah, ini Max gimana akhirnya? Kok feeling saya dia bakal pergi setelah musim ini. Kemana? Mercedes ya. Yakin ya? Nggak yakin, cuman kok dengan kan ini kan jadi insentif buat kontraknya Max kan sampai 2028 masuk. Iya. Kalau dia nggak keluar sekarang dengan powertrainnya ya tahun depan oke lah, aku ngorbanin tahun depan, tapi 2026 2027-nya mungkin lebih baik kalau aku nggak keluar. Ya mungkin tahun depan aku masih baik, tapi 2026 2027-nya aku hancur kan. Ya ini semua pasti punya pertimbangan. Nah, duit kan nggak masalah, dia kan Mercedes bisa nawari berapa aja. Oh iya, biasanya kalau terjadi semacam ini Mercedes yang akan menanggung ya. Iya, kan dia nggak masalah, aku pindah kemana aja bayaranku bisa lebih besar malah kayak gitu. Iya. Nah cuman kan sekarang langkah karirnya aja, dan ini wah ini luar biasa berarti tantangannya Christian Horner ke depan ini untuk restructuring tim ini kan gitu. Christian masih bertahan. Dan gosipnya ya, ini gosip kabarnya ya. Iya. Banyak petinggi-petinggi Red Bull lain yang juga ditawari tim-tim lain. Oh, jadi habis bener ya? Ya kita nggak tahu apakah. Jadi sumbernya masalah sebenarnya internal mereka atau Christian Horner? Kalau kita dengar omongannya Jos Verstappen di awal musim kemarin, ya, Horner ini akan mengakibatkan banyak perpecahan di tim. Nah, waktu itu kita ngomong kan kita nggak tahu, ini kan cyber. Ya. Tapi ya jangan-jangan apapun Horner hebat loh, dia bawa tim ini dari nggak ada apa-apa ya, jadi seperti sekarang. Tapi ya ini kan power struggle kan Mas. Ya. Ada kubu Horner dengan pemegang saham mayoritas dari Thailand, ya, ada kubu Austria yang Dietrich Mateschitz sudah meninggal gitu. Ya ini kan tarik-tarikan sekarang. Ya. Ya ini yang kita lihat perkembangannya. Ya inilah memang tidak ada yang abadi ya Mas ya. Betul. itu apa yang tidak ada yang tidak mungkin ya. Siapa yang mengira dengan kekuatan Red Bull seperti ini hancurnya dari dalam, kita nggak tahu juga itu. Nah sekarang jadi pertanyaannya, Newey kemana Mas Yo? Kalau rasanya kalau Newey kalau ke Ferrari sangar nih saya. Cuman maaf. Newey kemana Mas Yo? Kalau ke Ferrari sangar sekali saya. Cuman mungkin bisa jadi Aston ini. Bukunya warna apa itu Mas Yo? Oh gitu ya sih ya. Nggak tahu ya, dia kan terkenal dengan catatan merahnya itu. Iya tapi tunggu dulu, kongres dulu nih. Merah kan kongres dulu nih. Nggak, ya Newey pernah bilang dia 2 kali hampir pindah ke Ferrari. 2 kali hampir pindah ke Ferrari. Dan mungkin seperti Lewis kan, kalau belum pernah di Ferrari itu belum F1. Nah ini yang jadi pertanyaan saya. Ada orang bilang bahwa akhirnya juga ke Ferrari gitu kan, dan tapi kan tidak semuanya sukses. Ya kan, nggak usah jauh-jauh lah ya. Vettel juara dunia, Alonso ya kan. Kimi kurang apa? Kimi masih satu ya, tapi kan maaf ya Kimi, tanda petik masih ada keberuntungan lah. Iya betul kan? Iya kan? Tertolong situasi itu kan, ya kan. Nah sekarang gini saya, ini mungkin juga banyak yang mengikuti podcast ini masih baru-baru juga, tapi yang lama mohon maaf tidak bermaksud menggurui. Sebenarnya Ferrari itu apa sih kok menjadi sumber segalanya dan menjadi magnet, menjadi apa ya? Sesuatu Ferrari itu F1. Kalau di film mungkin agak lain itu ya. Agak lain. Iya kan? Ferrari itu sejak awal F1 ada, dia ada, dan
dia yang membantu F1 jadi sebesar ini. Jadi waktu F1 dibentuk yang bikin terkenal ya dia kayak gitu. Iya. Dia nilai historisnya luar biasa, fansnya luar biasa, Iya. sejarahnya juga luar biasa, ceritanya juga banyak luar biasa. Ya Ferrari itu F1 itu harus diakui. Dan mungkin yang sekarang mungkin kenalnya Red Bull atau apa, tapi kalau Ferrari itu ada magicnya lah kayak gitu. Iya. Ada magicnya. Iya. Magisnya ada ya. Ada magisnya. Jadi ya memang tidak terasa ini hampir 2 dekade Ferrari nggak juara dunia. Iya. Jadi ya harus ada siapa yang bisa mengembalikan ini kan. Leclerc belum bisa, Alonso nggak bisa, Vettel nggak bisa. Ini nyoba Hamilton tahun depan. Hamilton dan Nui. Mungkin ya. Mungkin. Pilihannya Nui apa Mas Jo? 1 pensiun. Iya. Usianya udah 65 tahun. Duit sudah nggak butuh. Iya. Ada berita yang nulis dia sudah barusan tahun lalu pesen kapal untuk travel keliling dunia. Ya kan orangnya kan semaunya gitu. Iya. Apalagi tahun depan, oke aku pindah tapi aku tak keliling dunia dulu ya 3 bulan. Kan bisa aja kayak gitu. Iya. Suka-suka dia. Iya. 2, Ferrari kandidat utama. Yang katanya dia difoto ada di Bologna dekat markasnya Ferrari. Iya. Beberapa hari lalu. Kemudian Aston Martin sudah nawarin dia kontrak. Kamu mau berapa? Stroll sudah mau bayar. Bapaknya Stroll, Lawrence Stroll. Tapi apakah dia mau ke Aston Martin? Karena Aston Martin bisa jadi menggunakan dia untuk goreng saham juga. Oh iya. Kan dia nggak suka itu juga. Walaupun kalau dia ke Ferrari, sahamnya Ferrari pasti melonjak. Betul. Luar biasa juga. Tapi dia juga istilahnya kalau kita ngomong produk mobil yang massal juga punya ya, walaupun tidak massal-massal banget lah gitu kan. Terus kandidat lain, Audi jangan-jangan juga mau dia. Audi kan ini Nui kalau ada yang mau aku pasti angkat tangan semua kan ya gitu kan ya. Iya. Audi ini kandidatnya Audi mungkin mau, masih ada waktu ini. Ya. Kemudian McLaren karena dia kan cukup akrab dengan Norris. Iya. Bisa jadi karena dia dulu pernah di sana dan McLaren sekarang sudah beda dengan McLaren dulu. Iya. Walaupun mungkin McLaren sumber dayanya tidak seperti yang lain, tapi Nui kan di kutipannya ngomong saya kan cari tantangan gitu. Saya cari tantangan baru dalam hidup saya. Saya cari babak baru dalam hidup saya lah gitu. Nah ini McLaren juga kandidat. Kalau saya sih Ferrari pasti. Nggak tahu muka-muka McLaren. Nggak. Tapi kemungkinan paling mungkin kan Ferrari. Terus kemudian ada satu lagi yang kuda hitam ini, Williams. Mungkin Williams tidak bisa nawarin dia seperti tim-tim besar lain. Iya. Tapi mungkin bisa nawarkan kepemilikan, Mas. Iya. Sama memorinya udah terlalu banyak di Williams juga. Betul, karena dia dulu jadi full circle. Dia dulu pengen tanda kutip pengen saham di Williams, nggak dikasih. Ya bisa mungkin jadi ya. Kalau sekarang kan siapa aja bisa gaji dia macam-macam. Tapi mungkin hanya Williams yang bisa nawari dia saham. Sangar ya ini. Ya. Kita nggak tahu. Jadi Williams pun masuk kandidat dan buat dia kan aku nggak perlu buktiin apa-apa kok gitu. Aku punya saham Williams, aku bisa kembalikan Williams. Nggak harus juara dunia tapi itu sudah cukup. Iya. Kan value F1 sekarang lagi seperti itu, saham itu jauh lebih mahal daripada gaji gitu. Nah, kalau itu yang kandidatnya. Pendatang baru Audi ya saya pendatang barunya. Ya jadi, Audi kan, tapi kan mungkin kalau ke Audi kan mungkin dia nggak tahu track recordnya Audi seperti apa, walaupun ada Andreas Seidel di situ. Mungkin itu agak jauh ya bagi dia ya. Mercedes? Iya. Mercedes masa Toto nggak pengen ada Adrian Nui? Tapi katanya ini yang saya baca dan dengar juga, Nui nggak suka Toto Wolff. Jadi mungkin Mercedes nggak, mungkin Mercedes nggak. Ya. Kandidat yang paling mungkin ya Ferrari, kemudian Aston Martin dan yang lain-lain itu. Oke, atau ya pensiun sekalian. Ya, seandainya ini jangan pensiun dulu misalnya ke Ferrari. Ya. Petanya nanti Formula One seperti apa sah? Belum tahu kan 2026 nunggunya. Iya. Kalau Ferrari kembali dominan, itu juga buat F1 juga baik menurut saya. Masih gini. Saya dulu dikenal ABS. Tidak baik untuk wartawan, baik untuk saya dulu dikenal ABS asal bukan Schumacher. Iya. Tapi harus diakui bahwa ketika Ferrari dominan, F1 itu naik. Jadi mungkin ketika Red Bull dominan, ketika Mercedes dominan, F1 turun banget. Makanya dibeli Liberty kan waktu itu. Red Bull dominan di era F1 sedang naik, jadi belum teruji nih seperti apa. Ya mungkin dengan implodingnya Red Bull ini juga tidak panjang-panjang juga era dominasinya kayak gitu. Nah, kalau Ferrari dominan naik, itu mungkin fans baru sudah suka F1, fans lama akan hidup lagi gitu. Iya. Jadi mungkin akan menggabungkan dua dunia. Iya. Abadinya F1 ini. Nah, itu mungkin
Jadi ini Kalau bisa loh ya kan, dia belum tentu mau keluar dari Inggris. Aku mau di Ferrari tapi desain office-nya Ferrari pindah ke Inggris ikut aku, kan bisa aja kayak gitu. Iya. Atau misalnya dia kan nggak suka politiking, sedangkan Iya. Ferrari kan sangat politiking. ya Nah, itu kita nggak tahu. Gitu. nih. Tapi Ya. ini exciting lah bahwa potensi pindahnya Adrian Newey ini itu jauh lebih besar daripada Lewis Hamilton menurut saya, karena dia bisa ngubah peta. ya Plus ada satu hal yang sangat penting Mas Yo, dari statement dia ketika statement dia resmi keluar dari Red Bull. Dia berterima kasih kepada Christian Horner, berterima kasih kepada Dietrich Mateschitz, Ya. dia berterima kasih kepada semua orang-orang yang di Red Bull. Ada satu hal di ending yang bikin itu saya agak kaget gitu, karena saya nggak tahu gitu. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat saya dan manajer saya, Eddie Jordan. Eddie Jordan. Kaget saya karena dulu Eddie Jordan punya podcast ya sekarang ya, Iya. namanya Formula for Success. Itu menarik, cuman isinya terlalu bisnis dan terlalu Iya. internal lama. Jadi mungkin fans baru mungkin nggak paham apa yang diomongin Eddie Jordan. Tapi itu dia membuka apa yang diomongkan kepada Ralf Schumacher dulu, apa yang terjadi ketika mau tim Jordan dulu seperti apa. Dan Eddie Jordan ini dikenal sebagai negosiator hebat. Jadi mungkin yang bikin Newey bisa keluar ini adalah negosiasinya Eddie Jordan. Gila ya. Di podcastnya yang terbaru sama David Coulthard, kan hostnya dua, David Coulthard dan Eddie Jordan di Formula for Success. David Coulthard bilang, aku tahu kamu nggak mungkin ngomongin katanya gitu. Apa pendapatmu tentang Newey keluar kayak gitu? Tapi dia bilang ya Jordan dia ngomong Newey itu gini-gini, tapi saya tidak akan ngomong apa yang sedang terjadi dan akan terjadi. Jadi Dia ini, sudah tahu mau ini ngapain. jadi ini kelasnya omongan orang tua semua ya. Pembalap tua Iya. semua ya. Apa pelaku? Dia Newey umur 65. Ini pelaku orang tua semua ya. Iya. Mungkin untuk yang teman-teman yang baru kenal Formula One baru-baru ini, mungkin Eddie Jordan ini mungkin juga kalau Asa tadi bilang ini negosiator hebat. Ini orang juga gila ya saya. Ya, sangat gila. Ke sirkuit bisa pakai baju pink ya waktu Iya, itu ya. dan Eddie Jordan ini cerita di podcastnya itu. Dulu saya pernah naruh uang $500,000 di rumahnya Newey, rumah atau kantornya Newey. Iya. Rumahnya Newey. Kabari aku kalau kamu mau pindah ke Jordan. Newey nolak. Padahal Jordan waktu itu juga bukan tim gede-gede amat ya. Oh, tapi gede waktu itu kan. Waktu itu Jordan sedang naik kan. Yang rokok itu biji Benson and Hedges itu Benson and Hedges ya. sedang naik waktu itu. Waktu Iya. itu kan ada Damon Hill, Ralf Schumacher segala macam. Oh itu banyak yang suka tuh. Heinz Harald Frentzen kayak gitu. Iya, itu fans perempuannya Kuning ya? banyak. Wah, Kuning, wah perempuan banyak suka itu. Wong dulu rokok gak boleh disebutin kan? Iya. Disingkat BH gitu aja. Iya, iya. Bitten and Hisses. Jadi Eddie Jordan cerita, aku Iya. naruh uang tuh $500,000 Gila ya, gitu. Mau cerita nggak gitu kamu? ya. Kalau mau kabari aku, nggak mau pindah. Terus bicara soal Eddie Jordan Mas Dewo, Ini satu jam saya biarin aja terus. Ayo. nggak tahu. Gak apa-apa. Mas Terus, Dewo. asik ini. Yuk terus. Eddie Jordan dulu timnya kan namanya Jordan. Iya. Setelah itu jadi apa Mas Dewo? Apa saya? Saya lupa saya. Sekarang jadi apa Mas Dewo? Apa saya? Bukan ke Jaguar, bukan ya? Aston Martin Mas Dewo. Oh. Sebentar, dari Jordan waktu pindah Waktu kemana itu saya? Jordan jadi Apa? Ayo. macam-macam kan, cepat jadi Spiker, Midland. Oh, berarti terus yang kemudian India, ya, Force India, ya, kemudian jadi Racing Point dan sekarang jadi Aston Martin. nyesel aku nggak pakai bajunya mekanik Spiker saya punya. Terus akhirnya gimana? Ya, Eddie Jordan, Iya. Aston Martin atau Ferrari masuk. Wah, rame juga ini ya ternyata ya. Seru juga ya. Karena gini, kadang-kadang saya juga berpikir ya, kayak Jordan dengan Aston Martin pasti ada ikatan batin juga walaupun saya nggak tahu ya. Iya, Karena iya. itu Karena kan staffnya masih banyak yang di situ. iya kan, ya seperti itu kan di F1 ada gitu kan. Ini politik banget ya, ini berarti ya. Newey ini politik banget ya sekarang. Ya Setelah- Newey ini kan multi generasi juga gitu. Dia nggak politik, dia mungkin aku nggak mau nego Eddie Jordan yang nego kayak gitu. Iya, tapi maksudnya gini Sa. Aku mau naik kapal aja. Iya, tapi ini kan maksudnya gini Sa. Ketika kita dapat bom pagi-pagi Lewis Hamilton pindah, itu rasanya udah itu kan. Tapi Kalau ketika- Newey nggak ada apa-apanya ya. Nggak ada apa-apanya sama Newey. Ini berita terbesar F1 sejauh ini tahun ini. Dan itu mengalahkan beritanya Mark Marquez ya, kan Ya. tahu kan? Mereka punya pilihan-pilihan lagi nih. Iya kan, dia kan apa ya, dia Liberty ambil MotoGP dan F1, dia kan diam-diam ngelamar ke William dia. Iya Sa, ditolak. Tanya Grace ini dulu, kamu udah ngabisin berapa chassis di sana? Kalau chassis sudah banyak yang hancur di Grace ini, udah jangan William nggak kesini. punya, jangan ke sini. Aku juga punya kata William. Sa, jadi ini Newey ini tidak berhenti di sini ya. Bisa aja dia pensiun, tapi kalaupun pindah ya mungkin yang paling realistis sekarang ya Ferrari atau Aston Martin. Dua ini ya. Dua ini.
Ya kita tunggulah sinetron. Sebenarnya kalau pribadi lebih kemana sah? Ferrari. McLaren. Saya Aston sah. Aston, kenapa? Ya Ferrari udah tumbuh bagus, ini udah tumbuh bagus. Ya, butuh penantang ketiga. Iya kan? Iya kan? Sekarang Mercedes pasti tumbuh lah. Nggak mungkin Mercedes nggak tumbuh. Iya kan? Red Bull masih punya sisa kejayaan itu. Coba kalau ke Aston, wah keren juga ini. Kita lihat nanti ini serunya seperti apa, Nui. Karena sudah nggak kerasa emang ngomongin Senna sama Nui aja udah habis 1 jam. Kita pendek-pendekin yang berikutnya Mas Iwa ya. Ya. 1, Hülkenberg resmi akan ke Kick Sauber tahun depan dan akan ke Audi. Berarti kontraknya multi year, aman dia 2 tahun minimal ini. Dan ini orang ini memang saya sangat tepat untuk tim-tim baru ya rasanya ya. Anteng tenang nggak banyak ngomong tapi poin ya. Poin ya. Terus tinggal nunggu nanti siapa, apakah Sainz, apakah yang lain, karena itu masih gosip itu masih akan ramai. Jadi itu kan ngisi lagi satu puzzle bahwa Verstappen juga belum tentu menurut saya ini masih kosong, Russell masih kosong, temennya Alonso masih kosong, tapi ada Stroll, 2 Alpine masih kosong, 2 RB masih kosong, 2 Williams masih kosong, Kick Sauber sudah ada Hülkenberg tahun depan, Haas masih kosong. Sebentar sah, kalau di Kick siapa yang di Kick dari di Kick siapa yang di Kick keluar? Bisa Bottas, bisa Guan Yu Zhou, tapi Zhou punya value sekarang karena China kemarin heboh banget. Iya betul ya. Tapi kalau misalnya Guan Yu Zhou nggak di Sauber kan dia juga bisa ke yang lain, Mas. Karena kan ini yang dipikir Sauber tahun depan kan bukan hanya budget tapi nyiapkan 2026. Iya. Nah, apakah Zhou cocok untuk itu? Belum tentu. Jadi mungkin Zhou cari ke tempat lain. Apakah itu ke Williams atau nggak tahu? Apakah ke Haas misalnya? Iya. Yang suka uang kan ini. Karena kan ada backing sponsornya kan kuat juga dia, walaupun secara kualitas juga mampu gitu. Nah, kita lihat nanti, masih seru lah ini, masih seru. Nah ini itu yang soal Hülkenberg dan gosip pembalap. Yang berikutnya adalah peluncuran warna mobil Mas Yo. Jadi untuk Ferrari kan sempat waktu launching bahwa pembalapnya akan pakai baju pom bensin biru muda ini. Iya. Wah, asik ini mobil Ferrari warna biru gitu kan. Ini bukan karena Pak Prabowo menang ya, ikut-ikutan biru. Biru muda ya. Enggak, tapi ini kan heritage heritage Ferrari. Iya, siapa tahu dia mau nyusup ke Gelora nanti. Iya. Tahu kalau Indonesia ini lagi diopo-opo apa? Volley aja naik kan? Iya, dan Ferrari nomor 2 sekarang. Iya kan? Mega ikut volley di Korea Selatan. Akunnya jadi tinggi semua di sana kan? Iya kan? Indonesia ini menarik loh, menarik sekali Indonesia ini. Sampai wasit nggak salah pun diserbu netizen Indonesia gitu. Aduh, masyarakat kita ini dan petinggi PSSI nggak boleh provokatif lah begitu kan, makanya kita siap nggak pakai VAR gitu. itu ngomong soal bola dikit. Nah ini Ferrari saya pikir bakal biru, ternyata nggak. Tadi pagi di launching ternyata cuma seleret biru. Jadi nggak asing juga ya, malah jelek ya, malah nanggung. Iya, walaupun ada sponsor baru ya, HP ya, Hewlett Packard, tapi ada sponsor baru. Iya, sponsor baru. Nah ini, jadi selama ini kan fans Ferrari itu kan sangat sekali komunikasi dengan pembalap sulit. Sekarang udah dibeliin handphone sekarang. Handphone HP. Gak bisa keles dia sekarang. Mas Dewa kalau belok hit gitu. Nyalipnya bukan di tikungan, pratikungan nyalipnya. Pratikungan. Nah ini corak barunya Ferrari agak mengecewakan. Kurang oke saya. Ya kita nggak tahu lah, nanti kita lihat di lintasan seperti apa. Tapi saya sempat berharap melihat birunya biru semua keren ya. Iya kan? Keren loh, maksudnya benar-benar dikenang gitu. Cuman kayaknya nggak ada waktu ngecat. Ini nyanyi William loh ini birunya ini. Iya kan? Ini warna lamanya Ferrari yang pernah dulu, ya? Pernah. Bisa dibaca lah. Salah satunya warna Dino kayak nama anaknya itu. Terus RB juga ngeluarin warna baru, warna keren ini? Juga ini. Warna asik juga ini. Ini fluorescence atau apa namanya? RB Visa ini ya, juga ada warna baru karena kan Miami kan warna-warni. Iya. Dan kita nanti lihat apakah ada hal-hal lain yang dilakukan oleh tim-tim lain di Miami. Kalau selebritinya kita tunggu, tapi secara balapan kan memang ya moga-moga seru lah gitu. Dan kita tunggu McLaren punya update di sini. Ini sprint weekend juga. Jadi dan jam 3 pagi dan setengah 4 pagi kan. Jadi kita nggak perlu terlalu bangun pagi-pagi kan, bisa sebelum sholat subuh bisa nonton. Katanya Mercedes juga update ya? Banyak yang bawa update, tapi yang saya tunggu update-nya McLaren karena Lando Norris sudah berani bilang kita akan menantang kemenangan tahun ini. Plus ada sedikit kabar Lando Norris kan mukanya luka waktu pesta di kapal. Jadi tapi nggak seburu ini kok. Foto berikutnya cuman gores sedikit di hidung.
Kalau ini nggak tahu party, nggak tahu berantem kok sampai kena pecahan botol katanya gitu. Jadi nggak tahu. Oh iya. Ya, ini mulai ada sisi ndableknya kelihatan ini. Tapi ya Kenapa harus pakai perban gitu kok nggak di tapi endorse? mungkin dia lucu-lucuan juga, perbanyak kan orangnya kan lucu. Iya, kenapa nggak di endorse Tensoplast atau apa? Foto barunya nggak sebesar itu kok. Kecil. Oh iya, jadi nggak kecil, ya. ini Mungkin bisa balapan ya. Dia dramatisir aja. Iya, kan. iya. Tapi yang jelas kita ke Miami, ini di lapangan parkir Stadion Hard Rock Ya. di Miami. Nah, kita lihat nanti balapannya seperti apa. Ya moga-moga seru. Kalaupun harus Red Bull yang menang, Verstappen yang menang, ya moga-moga tetap persaingannya seru kayak gitu. Iya. Tapi kalau dari kira-kira menurut Asa ini siapa yang mungkin bisa menantang Red Bull Sa? Kita sekarang ngomongin nggak bisa ngalahin Sa, yang bisa menantang aja udah seneng gitu. Ya Ferrari pasti. Karakter sirkuit ini kan kayak sirkuit jalanan, banyak stop and go. McLaren lemah di sini biasanya. Oh lemah ya. Tapi kan nggak tahu, McLaren seharusnya kuat di Suzuka, nggak terlalu kuat. Seharusnya lemah di Shanghai, Iya. malah podium. Jadi petanya masih belum kelihatan juga ini di awal musim. Ya moga-moga nanti Ferrari, McLaren atau mungkin Aston Martin bisa ngancam di sini lah. Betul ya. Ya. Oke, Evan Mania. Jadi teman-teman, ini kuliah dadakan hari ini dan semoga bisa membahagiakan karena memang kemarin beritanya luar biasa ya. Gede Timnas. Jadi kita ngomongin pemilu, ada Timnas. Ya. Sekarang ada Andrea Nui dan sebagainya. Jadi sekali lagi silakan kolom kita silakan diisi dengan hal yang positif. Asa terima kasih, teman-teman terima kasih. Jadi Miami tetap Red Bull. Most likely. Nggak kemanasan, nggak dibuka. Kaosnya size-nya apa kaosnya? Sorry. Size-nya apa? XL atau L atau size-nya S? Sena. Oh, Sena ya. Sena. Flexing terus. Sekali lagi teman-teman jangan lupa kalau nonton di Jepang ya ada toko khusus ketemu Sena. Enggak lah, sekarang kalau ke sirkuit merchandise Sena ada di mana-mana. Ya itu enaknya ya. Enaknya, Dan tadi Asa bilang bahwa sebelum kita tutup ya tadi yang Asa bilang William yang ada kuning-kuningnya tadi yang Nigel Mansell ya. Nigel Mansell, ya. Itu kalau nggak salah juga replikanya sekarang mulai di recycle Mulai mahal lagi, jadi ya tapi juga keluar lagi ya baru jadi silakan teman-teman yang barang-barang seperti itu rasanya perlu disimpan. Oke, sampai jumpa. Terima kasih.